Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Yang kita saksikan saat ini adalah bakal calon Presiden Anies Baswedan dan bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan bertandang ke markas partai PKS. Dan di sini pemirsa, kedatangan dari Anies dan juga Caimin ini adalah sebagai baca pres dan juga bacawa pres karena sebagai pasangan bakal calon usai dideklarasikan di Surabaya lalu. Pertemuan dari pasangan ini maksudnya belum bertemu dengan PKS. Dan kita melihat kedatangan dari Anies dan juga Caimin ini disambut oleh jajaran pengurus dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pertemuan ini selain sebagai silaturahmi pertama antara kedua bakal capres dan juga bakal cawapres dari Partai Nasdem dan juga PKB ini, pemirsa, yang diusung oleh kedua partai ini secara resmi begitu ya, ingin mengajak PKS bergabung. Meskipun PKS sebelumnya sudah menyatakan bahwa tetap akan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Selain sebagai silaturahmi, pertemuan ini juga akan membahas tim pemenangan pasangan dari Anies Caimin. Ya, kita melihat Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang juga didampingi oleh sejumlah pengurus PKB ini masuk ke kantor Partai Keadilan Sejahtera. Ya, nanti ada sesi lagi ya. Dan disambut juga oleh Abu Bakar Al-Habsyi yang juga merupakan pengurus dari PKS. Keduanya memang dijadwalkan untuk hadir di kantor DPP PKS hari ini setelah sebelumnya sudah secara resmi dideklarasikan sebagai pasangan capres dan juga cawapres oleh Partai Nasdem dan juga PKB. Kita juga melihat beberapa pengurus Partai Nasdem, pemirsa, yang juga turut hadir di silaturahmi perdana ini. Jadi silaturahmi ini memang silaturahmi perdana ketiga partai yang nantinya akan mengusung pasangan calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Dengan disampaikan kepada rekan-rekan media, apabila sudah cukup untuk mengabadikan momentum yang bersejarah ini demi kebaikan dan juga menghadirkan perubahan yang lebih baik untuk negara kesatuan Republik Indonesia, silakan untuk kemudian beralih ke lobi utama. Terima kasih rekan-rekan media, atensinya luar biasa. Ya, ini adalah sebuah momentum, sebuah peristiwa bersejarah dan alhamdulillah yang sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkesempatan hadir ini adalah saksi sejarah, insya Allah menghadirkan perubahan untuk kebaikan yang lebih baik di negara kesatuan. Ya, pemirsa, saat ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai tiba di kantor DPP PKS pada sekitar pukul 12.30 tadi masih bersalam-salaman kepada sejumlah pengurus dan juga jajaran dari DPP PKS yang hadir saat itu. Dan juga kita melihat ada jajaran pengurus PKB yang juga turut mendampingi Muhaimin Iskandar dan juga jajaran pengurus dari Partai Nasdem. Dan
Kita juga melihat tadi ada sejumlah jajaran pengurus dari DPP PKS, misalnya Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, kemudian Sekjen dari PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, dan juga tentunya Ketua Umum dari PKS, yang sebelumnya sebenarnya sama-sama mengatakan sudah beberapa kali didengar begitu ya statement dari mereka, misalnya pernyataan dari Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, yang mengatakan bahwa sebenarnya partai PKS ini akan konsisten dalam pengusungan Anies sebagai bakal capres. Dan PKS juga menyatakan komitmennya dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Dan kunjungan dari Anies Baswedan dan juga bakal calon wakil presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Muhaimin Iskandar, ini sebagai silaturahim dan juga secara resmi begitu ya, akan menentukan arah koalisi dari ketiga partai ini ke depannya. Sesi-sesi berikutnya, jangan khawatir. Masih banyak sesi-sesi bersama dengan rekan-rekan media sudah mulai ditertibkan oleh sejumlah petugas keamanan yang ada di sana. Itu berarti acara silaturahim ini akan segera berlangsung. Ini merupakan acara perdana dari ketiga partai koalisi perubahan untuk persatuan yang sudah memiliki bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk bersama-sama menentukan arah koalisi dan juga tim pemenangan ke depannya. Cabut ya Om ya. Pemirsa, sudah ada reporter kami Valeri Budianto yang akan memberikan informasi langsung dari sana terkait dengan pertemuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di gedung DPP PKS. Valeri, dapat Anda jelaskan bagaimana kedatangan kedua pasangan ini dan juga siapa saja yang turut hadir di sana? Karena saya lihat ada beberapa dari Partai PKB dan juga Partai Nasdem yang juga turut mendampingi. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tadi dia tiba bersama dengan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, kemudian juga didampingi oleh Wakil PKB. Untuk bagaimana juga Wakil PKB ini sudah mendampingi Anies dan juga Gus Imin sejak berada di Hotel Peninsula, karena tadi pagi sempat ada acara antara Anies dan juga Gus Imin di Hotel Peninsula tersebut. Tadi begitu tiba ia langsung disambut oleh jajaran dari DPP PKS. Tadi ada Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang langsung menuju ke depan memberikan salaman beramah tamah di depan kantor DPP PKS, lalu diiring untuk sama-sama masuk ke dalam salah satu ruangan di kantor DPP PKS di lantai 1. Tadi sebenarnya sudah ada sejumlah jajaran dari Partai Nasdem dan juga PKB yang sudah tiba di kantor DPP PKS sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat, karena sebenarnya untuk pertemuan hari ini diagendakan dimulai untuk pukul 12. Namun memang di pukul 12 tidak langsung dimulai dengan pertemuan, melainkan digelar salat bersama dan juga makan siang bersama terlebih dahulu. Tadi untuk salat bersama sudah selesai digelar sejak 15 menit yang lalu, sehingga saat ini sedang berlangsung makan siang bersama di salah satu ruangan. Tadi sempat dihentikan sebentar karena Anies dan juga Gus Imin tiba di kantor DPP PKS, namun kini mereka bersama-sama sedang menikmati makan siang. Tadi informasi terbaru yang kami dapatkan dari pihak PKS bahwa nanti selesai makan siang bersama akan berlangsung rapat yang akan digelar secara internal atau tertutup. Namun sebelum rapat dinyatakan tertutup akan dilakukan pembukaan terlebih dahulu atau pengumuman dari perwakilan PKS. Kemudian juga kalau jadi akan ada perwakilan dari Partai Nasdem dan juga PKB akan memberikan kata sambutan terlebih dahulu. Setelah pembukaan ini dilakukan, barulah rapat akan berlangsung secara tertutup dan juga internal. Namun tidak perlu khawatir karena nanti setelah rapat berlangsung tertutup akan dilanjutkan dengan konferensi pers yang akan berlangsung usai pertemuan, diprediksikan sekitar pukul 14 siang nanti. Nah, tadi kami sudah berbincang dengan sejumlah petinggi partai di sini. Tadi disebutkan juga oleh Abu Bakar Al-Habsyi bahwa akan ada sejumlah pembahasan yang dibahas dalam pertemuan di siang hari ini, mengingat hari ini merupakan pertemuan pertama antara Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera PKS di kantor
kantor DPP PKS, 3 partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, maka akan ada sejumlah hal yang dibahas. Namun utamanya ini merupakan bagian dari tali silaturahmi. Mengapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa pekan terakhir, misalnya di tanggal 6 September, tanggal 11 September ini sudah sempat dilangsungkan pertemuan. Namun memang dari pertemuan-pertemuan antara Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini belum pernah dihadiri secara langsung oleh ketiga partai. Misalnya di tanggal 6 September ini ketika PKB yaitu Gus Imin berdatangan ke Nasdem Tower, saat itu harusnya PKS tiba dan juga turut hadir, namun di akhirnya dinyatakan bahwa batal untuk hadir. Kemudian di tanggal 11 September kemarin juga Anies ini sempat berkunjung ke DPP PKB, namun tidak dihadiri oleh pihak dari Nasdem dan juga pihak dari PKB. Sehingga pada kesempatan kali ini PKB langsung oleh Gus Imin, mereka akan sowan, mereka akan bersilaturahmi dengan jajaran dari DPP PKS didampingi oleh Partai Nasdem, akan bersama-sama menjalin kerjasama dan juga memperkuat solidaritas, mengingat mereka semua nanti akan sama-sama bekerja sama dalam satu koalisi dalam Pilpres 2024 mendatang. Kemudian juga agenda lain yang tentunya akan dibahas adalah terkait dengan koalisi dan juga pembentukan tim pemenangan dari Anies dan juga Gus Imin. Terkait dengan koalisi ini disebutkan nanti ketiga partai akan berdiskusi untuk menentukan bagaimana posisi dari masing-masing partai, apa fungsinya masing-masing dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sedangkan untuk penunjukan tim pemenangan ini nanti akan ada sejumlah personil dari masing-masing partai, bisa dalam bentuk digabung maupun berdiri sendiri, nanti akan ditunjuk untuk menyusun strategi bagaimana agar dapat memenangkan Anies dan juga Gus Imin dalam Pilpres 2024 mendatang. Lalu juga tadi ada agenda lain yang disebutkan oleh Abu Bakar Al-Habsyi, yaitu akan dalam pertemuan ini akan merancang secara khusus mengenai deklarasi dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Mengapa deklarasi ini perlu kembali dilakukan? Karena sebenarnya kalau beberapa waktu lalu deklarasi koalisi ini sudah sempat dilakukan, namun dengan personil partai yang berbeda. Misalnya kalau kala itu masih ada Partai Demokrat yang masuk dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kemudian juga dari PKB ini masih masuk dalam koalisi lain, yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kini berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu pada kali ini setelah memang dilakukan pertemuan berembuk bersama-sama, nanti akan sama-sama diputuskan apakah deklarasi ini akan dilakukan dan juga pastinya kapan, dan juga terkait dengan nama koalisi. Karena beberapa waktu belakangan ini diinformasikan juga oleh Waketum dari PKB Jazilul Fawait, Nasdem dan juga PKB ini sempat merumuskan adanya rencana untuk merubah nama koalisi dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dihilangkan dua diksinya menjadi Koalisi Perubahan, karena ada alasan-alasan tertentu yang tentunya nanti akan didiskusikan dan juga dijabarkan. Namun terkait hal ini tentunya tidak akan diputuskan secara sepihak saja oleh Partai Nasdem dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Maka pada kesempatan ini Partai Nasdem dan juga Kebangkitan Bangsa ini akan menyampaikan usulan tersebut kepada petinggi dari DPP PKS untuk kemudian akan diputuskan apakah memang untuk koalisi ini harus berubah nama atau tidak, karena hingga saat ini nama koalisi masih sama, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kemudian juga hal lain yang menarik untuk dibahas adalah terkait dengan rapat Majelis Syura, karena kita tahu bahwa pada saat deklarasi Anies dan juga Gus Imin di tanggal 3 September 2023 lalu, PKS ini dengan jelas menyatakan sikapnya bahwa ia tetap mendukung Capres Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang, dan juga tetap menjadi bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan menghormati keputusan dari Partai Nasdem dan juga PKB untuk mengusung Anies Baswedan, untuk mengusung Muhaimin Iskandar maksud kami sebagai bakal calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun dia belum menyatakan bahwa ia ini mendukung penuh atau tidak, dan terkait hal ini ada prosedur di Partai Keadilan Sejahtera yang harus dilalui, yaitu namanya melalui prosedur rapat Majelis Syura. Rencananya untuk rapat Majelis Syura ini akan dilangsungkan dalam 1 hingga 3 hari setelah rapat hari ini dilakukan. Jadi nanti seluruh materi yang menjadi rapat pagi ini akan langsung dibahas dalam rapat Majelis Syuro. Nama dari Gus Imin akan didiskusikan apakah sesuai dengan visi misi dari Partai Keadilan Sejahtera, kemudian juga dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dan apabila nantinya memang sesuai akan ada pengumuman yang disampaikan dari Ketua Majelis Syura, baru bisa diumumkan apakah dari PKS ini menyatakan akan mendukung Gus Imin atau tidak. Lalu baru akan dilangsungkan deklarasi bersama antara
ketiga partai yang hingga saat ini masih masuk dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Nasdem, PKB, dan juga PKS. Sementara demikian, Maria, kabarnya sebentar lagi akan berlangsung konferensi pers. Maksud kami pembukaan untuk pertemuan ini akan berlangsung secara terbuka. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana berlangsungnya rapat hari ini. Maria. Baik, Valeri, kami akan kembali ke Anda sesaat lagi. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.